Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang farewell kembali. Jadi setelah kemarin belajar mengenai network address translation, ya, kita nanti akan belajar mengenai farewell kelanjutannya yang kemarin, tapi kita sudah masuk ke pembatasan. Seperti yang kemarin sudah dibahas gitu ya. Farewell itu sebenarnya dia seperti pintu kan, ya, seperti pintu yang mana dia akan membatasi siapa yang boleh diteruskan dan siapa yang akan dihentikan, seperti itu. Nah, untuk topologinya yang akan dipraktekkan seperti ini. Ini ada sebuah koneksi. Ini saya garis putus-putus yang artinya saya menggunakan WiFi gitu kan. Terus kemudian di sini ada MikroTik OS dan satu klien. Nah, di MikroTik OS ini nanti ada dua Ethernet yang kita pakai. Yang pertama Ethernet 1, masih seperti yang kemarin, kita pakai DHCP client. Kemudian ETH2 kita nanti setting sebuah IP. Nah, di ETH2 nanti dia akan disetting DHCP server yang nantinya digunakan untuk dia terkoneksi di ETH1 milik klien, seperti itu. Nah, kemudian nanti jangan lupa di laporan gitu ya, kalian cantumkan topologi seperti ini. Boleh digambar menggunakan Visio, boleh menggunakan aplikasi yang lain, atau boleh juga kalau kesulitan untuk mencari aplikasi di rumah, kalian bisa gambar manual lewat buku, terus kemudian difoto gitu. Atau kalau enggak, kalau misal ada nemu aplikasi lewat handphone gitu ya, boleh kalian gunakan gitu, seperti itu. Jadi intinya wajib ada topologinya terlebih dahulu, baru nanti ada dasar teorinya. Nah, dasar teorinya disesuaikan dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Jadi setiap laporan jangan lupa dilengkapi dengan seperti itu, karena nanti di akhir dari setiap bab ya, kita targetkan nanti tetap ada ujian atau ulangan hariannya, yang nantinya pasti ulangan harian tidak lagi praktek tapi tertulis, seperti itu. Jadi ulangan harian akan saya ujikan dari materi yang sudah kita praktekkan, seperti itu. Nah, setelah itu ya, langsung dari topologi kita buat prakteknya ya. Di sini MikroTik OS sama seperti yang kemarin, kita gunakan ETH1 bridge, kemudian ETH2-nya internet lokal. Kemudian untuk yang Windows atau kliennya, saya gunakan internal network, seperti itu. Oke, langsung saya start. Saya langsung buka Winbox-nya. Halo, oke. Oh ya, ini kebetulan belum saya koneksikan, jadi nanti jangan lupa koneksi dicek dulu ya. Jadi harus terkoneksi dulu ke internet. Nah, oke, dia sudah terkoneksi dengan internet. Coba saya refresh. Jadi kemarin ada yang bertanya ketika dia agak sulit untuk dia dikoneksikan dengan Winbox, ini tidak muncul. Yang pertama, kalian set dulu internetnya, jangan lupa ini di set ya. Dia sudah terkoneksi dengan WiFi atau tethering HP boleh ya. Setelah itu baru disetting ini bridge ya, di MikroTik OS-nya disetting bridge. Kalau sudah, baru kalian pakai Winbox. Jadi ada kemungkinan dia tidak terkoneksi dengan internet, ada kemungkinan network adapter di sininya salah, atau bisa juga dia
versi Winbox-nya yang tidak sesuai seperti itu. Ya, jadi untuk yang terkendala mengenai tidak bisa terkoneksi dengan Winbox, bisa dengan diatasi dengan beberapa cara gitu. Kemudian setelah ini terdeteksi seperti ini, saya klik di MAC-nya ya. Jadi jangan diklik di IP address seperti yang sudah dipraktikkan di kelas 2. Ketika kita diklik ini, bisa jadi dia nggak mau connect gitu. Jadi langsung diklik di MAC, kemudian connect. Oke. Nah, di sini pasti sudah ada beberapa settingan yang kalian sudah setting yang kemarin, gitu kan? Nah, ini saya reset dulu sistem, kemudian reset configuration. Nah, ini jangan sampai dia tercentang. Keep user configuration ini berarti konfigurasi yang kemarin masih kita simpan gitu kan. Nah, maunya padahal di reset. Berarti langsung aja klik reset configuration. Nah, ini dia akan mereset semua konfigurasi dan mereboot ulang Mikrotik OS-nya. Oke, kalau sudah, coba dicek interface-nya sudah siap di ETH1 dan ETH2. Oke, saya close dulu, close. Nah, yang pertama dilihat IP address-nya. Ini IP address, kalau dia sudah ter-reset, pasti dia akan dapat IP ini. IP ini merupakan IP dari default Mikrotik OS, gitu ya. Klik minus saja. Kemudian saya masuk di DHCP client. Seperti yang ada di topologi tadi, di ETH1 dia akan mendapatkan DHCP client milik WiFi. Nah, ini sudah didapatkan IP sekian. Kita lihat di IP address apakah sudah ada, sudah ya. Ya, ini IP untuk ETH1. Kemudian kita set IP untuk ETH2. Tadi disetting IP 200.100.10.254. /25 ya. Oke, di sini kita pilih ETH2, kemudian apply, oke. Nah, ini dia berarti sudah disetting untuk ETH1 dan ETH2-nya. Kemudian kita setting DNS-nya. Ya, ini jangan lupa di allow, apply, oke. Jadi setiap langkah ini ya, saya harap kalian jelaskan di laporannya, jangan cuman ini diklik ini gitu ya. Jadi sama aja saya mempraktekkan kan kayak gitu. Harusnya setelah ini kalian mencoba mencari, oh ini ya alasannya gitu. Alasan kenapa dia di allow, seperti itu dijelaskan di laporannya. Nah, selanjutnya saya set di HCP server yang nantinya dia akan memberikan sebuah alamat IP di lokalnya. Jadi karena di lokal dia terhubung di ETH2, saya pilih ETH2, kemudian di next. Ini network address dari sebuah IP ya, karena tadi pakainya 254 di routernya, Mikrotik OS-nya, makanya dia pakai subnet yang terakhir yang didapatkan network 128 ya. Masih ingat ini perhitungan subnetting ya kan. Kemudian di next, nah ini gateway-nya itu IP yang ada di router OS. Oke, selanjutnya untuk give out range-nya ya, range IP yang mau saya kasihkan berarti 129 sampai 253. Nah, DNS-nya, DNS ini IP yang ada di WiFi kita ya. Kemudian list time itu apa? Coba nanti dicari ya. List time itu sebenarnya digunakan untuk apa? Ketika kita menggunakan DHCP setup, ini bisa dirubah seperti itu. Next, oke. Nah, kita coba new terminal. Kita coba cek ping Google.
dia terkoneksi. Oke, selanjutnya coba kita lihat lewat klien kita, apakah dia sudah terkoneksi dengan internet dan mendapatkan IP yang sesuai dengan yang kita setting di DHCP server. Kalau sudah, berarti oh iya, ada yang kelupaan. Jadi setelah kita set seperti itu, jangan lupa kita buat network address translation-nya, ya kan? Belum disetting IP firewall, ya, NAT plus. Nah, ini source NAT-nya, kemudian out interface-nya ETH1, ya, yang artinya dia ketika ada permintaan dari semua network, ya, dia dikeluarkan dari ETH1, maka dia akan action-nya mass query, yang artinya dia koneksi itu akan disebarkan. Langsung kita lihat di sini, ya, sudah terset IP sesuai dengan yang di set tadi 253. Kemudian coba kita ping 888. Oke, reply ya. Langsung kita lihat lewat browsernya. Ya, bisa. Oke. Yang pertama kita coba praktek untuk pembatasan, yaitu kita nyoba pembatasan untuk yang waktu dulu. Nah, waktu kita bisa lewat ini, filter rule. Klik tanda plus. Nah, general, kemudian chain-nya forward, ya. Dimana dia ketika ada sebuah koneksi, dia langsung di forward, ya. Di forward untuk pengaturan sebuah nanti di new filter rule-nya. Ya, di sini kemudian di setting in interface, ya. In interface-nya ETH2 karena klien ETH2. Jadi ketika ada permintaan in interface dari ETH2, dia akan di forward melalui waktu, penentuan waktu yang akan kita gunakan untuk pembatasan, dan kemudian nanti di action itu mass query. Nah, ini nanti kalian bisa set sesuai dengan jam kalian nanti praktek gitu ya. Kemudian nanti bisa di set 2 menit atau 3 menit, nggak usah lama-lama, nanti bisa dilihatkan di laporannya kalau kalian sudah berhasil ngeblok seperti itu. Nah, actionnya saya buat drop, ya. Di sini artinya ketika ada sebuah permintaan paket data dari ETH2 masuk, paket data dari ETH2, dia akan di forward, kemudian waktu yang memasuki ini, ya, paket itu akan di drop seperti itu. Nah, kemudian di apply. Oke. Nah, di sini saya buat klien dengan router OS-nya sampingan biar kelihatan nantinya ketika sudah memasuki detik ke 50, menit ke 50, maaf. Oke. Bisa dilihat jamnya, ya. Jadi nanti ketika kalian nyeting, dipastikan jamnya sudah sesuai antara MikroTik OS dengan klien, apakah sudah sinkron jamnya. Ketika dia menggunakan IMPM, di sini juga menggunakan IMPM seperti itu. Nah, ini settingan waktunya masih belum benar ya. Kita menggunakan waktu Jakarta Asia. Nah, ini di apply. Nah, seperti ini. Waktunya disesuaikan jam sekarang 19
50.05 play. Oke. Saya buat settingan waktu lagi biar nantinya dia kelihatan. Oke, 52 ya. Ini 54. Nah, jadi tadi saya rubah 19.52 sampai 19.54. Nah, di sini bisa dilihat sambil saya melihatkan clocknya. Di sini bisa dilihat ketika dia berada di menit 50. Mohon maaf. Menit ke 50, detik ke 45 ya. Kalau selisih detik nggak apa-apa, nanti bisa disesuaikan sambil dilihat waktunya yang berjalan. Dia masih terlihat inactive time, yang artinya filter rule yang di sini kita setting itu belum terrealisasi atau belum dijalankan oleh sistem itu. Jadi dia ini nanti akan berubah menjadi hitam, yang mana dia menandakan kalau dia aktif ya. Itu ketika pada waktu memasuki jam yang sudah kita setting untuk waktu itu di blok seperti itu atau di drop. Bisa dilihat ini sudah 5127. Nah, nanti di laporan kalian bisa dilihatkan ketika ini belum memasuki, ini merah. Di sini masih bisa terkoneksi seperti itu. Nah, nanti ya, jadi nanti bisa 3 kali percobaan, before, after, terus setelahnya seperti apa gitu. Nah, ini nanti ketika memasuki menit ke 52, dia pastinya di sini tidak akan bisa terkoneksi lagi dengan internet. Gitu ya. Nah, ini bentar lagi 52. Oke. Bisa dilihat apakah dia di sini hitam. Nah, sudah berbeda ya. Ini tidak lagi inaktif tapi sudah aktif ya. Di sini dia menandakan kalau paket yang masuk dari ETH2 dia sudah di blok atau tidak bisa terkoneksi. Coba saya buka lagi internetnya, kemudian saya nyoba buka Google. Nah, di sini terlihat dia hanya muser-muser gitu kan. Sampai harusnya menit ya, sampai menit ke 54 karena tadi kita setting 54 seperti itu. Nah, nanti setelah seperti ini juga kalian harus lihatkan di laporanmu. Oh, ini namanya blocking waktu seperti itu. Ya, jadi biar kelihatan di laporanmu kalau blocking waktu itu benar-benar dia nggak bisa terkoneksi seperti itu. Oke, jadi nanti untuk yang kalian praktekkan nggak usah terlalu lama, nggak usah main jam gitu ya, jam sekian sampai jam sekian, nanti terlalu lama kalian menunggu untuk dia terblokir ya. Mendingan langsung diamati sekian menit, juga nggak terlalu cepet ya, nanti kalau terlalu cepet dia nggak kelihatan untuk dia sudah terblokir atau belum ya. Ya normalnya 2 menit itulah minimal. Oke, sebentar lagi 49, 50 sampai detik ke 60 kemudian berganti ke 54 menit. Nah, bisa dilihat sudah 54 tapi kita juga memantau apakah ini sudah inaktif. Ketika dia ini inaktif berarti si klien juga harusnya sudah bisa terkoneksi. Nah, sudah bisa ya. Ini artinya waktu blok sudah berakhir atau dropping waktu sudah berakhir gitu ya. Itu untuk yang pertama. Jadi pembatasan waktu. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba setting untuk yang web proxy ya, firewall tapi sudah bermain web proxy. Nah, di sini kita mencoba untuk ngeblok situs. Caranya gimana? Kalian masuk di web proxy, kemudian ini di enable, portnya boleh menggunakan 8080,
boleh digunakan angka yang lain. Ini artinya port untuk web proxy-nya. Kemudian akses, klik tanda plus, ya, dst host. .co.id. Sebenarnya saya ingin kalian mempraktekkan blocking situs, kemudian blokir ekstensi file, cuman karena terkendala dengan kuota gitu ya, paket data kalian, jadi saya menggunakan yang enteng gitu. Jadi cukup blocking situs. Untuk yang blocking file nanti sambil jalan kita praktekkan kalau sudah ada waktu kita untuk tatap muka. Seperti itu, hampir sama sebenarnya langkahnya, cuman dia kalau untuk blocking ekstensi file dia letaknya di pad gitu. Nah, untuk ini yang disetting hanya dst host. Cara nulisnya ini bintang mikrotik.co.id, yang artinya web ini atau situs ini akan saya actionnya deny, ya, yang artinya dia akan saya blok atau tidak diizinkan untuk dia masuk, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya set ini port 8080 apply, yang artinya di port 8080 ada sebuah situs yang dia tidak diizinkan. Kemudian NAT-nya jangan lupa dibelokkan, ya, masuk di general, destination NAT, kemudian protokolnya TCP, DST portnya ketika ada sebuah permintaan dari port 80 atau port 443, 80 itu HTTP, ini HTTPS, ya, ini interface-nya dari ETH2, maka dia action-nya akan di redirect, akan dibelokkan ke dalam port 8080. Dia akan masuk di sana sehingga ketika ada sebuah permintaan dari paket data yang masuk dari ETH2, dia akan redirect 8080, yang artinya 8080 tadi sudah kita set web proxy-nya sehingga mikrotik OS-nya tidak bisa, mikrotik.co.id tidak bisa diakses gitu. Nah, sesudah itu coba kita buka di sini Google, masih bisa. Coba kita lihat mikrotik.co.id, apakah dia sudah terblokir. Nah, bisa terlihat di sini ketika dia tidak diizinkan akan tampil seperti ini, yang artinya web proxy kita sudah beraksi gitu ya, web proxy kita sudah bisa digunakan gitu. Berarti apa yang kita setting sudah berhasil. Nah, nanti ini di langkah kerja kalian praktekkan seperti ini. Nah, di poin setelah langkah kerja kalian tambahkan satu penugasan gitu, sebelum nantinya disimpulkan. Jadi di penugasan kalian bisa coba untuk blokir situs itu menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan layer 7 protokol. Di sini nanti coba kalian cari caranya bagaimana yang nantinya dia akan melakukan pembatasan gitu ya. Jadi sebenarnya langkahnya hampir sama, cuman ada agak sedikit berbeda gitu. Nanti bisa kalian cari dan kalian coba. Untuk web yang diblokir boleh menggunakan mikrotik.co.id, boleh kalian coba YouTube. Ya, coba nanti ngeblok YouTube pakai layer 7 protokol, karena ada beberapa web yang dia diblok lewat web proxy itu bisa. Tapi ada beberapa web juga yang dia hanya harus melewati layer 7 protokol. Makanya nanti di penugasan coba kalian praktekkan untuk blokir situs menggunakan layer 7 protokol seperti itu. Mungkin ini yang bisa dipraktekkan di minggu ini. Semoga kalian akan lebih bisa memahami apa sebenarnya fungsi dan eksistensi dari sebuah firewall seperti itu. Jadi bisa terlihat bahwasanya firewall itu benar-benar melakukan pembatasan dan melakukan perizinan siapa yang berhak masuk, siapa yang tidak berhak masuk, itu kita setting di sini. Seperti itu. Ada banyak hal, banyak cara, dan banyak sebenarnya wujud dari sebuah
firewall gitu ya, mau pembatasan waktu, pembatasan ekstensi file, pembatasan situs, atau bisa juga pembatasan MAC address. Nah, tapi di sini karena keterbatasan kita menggunakan device, saya hanya menggunakan beberapa hal yang bisa kita praktekkan melalui device yang ada di rumah kalian ya, ditambahkan dengan paket data yang kiranya tidak terlalu menghabiskan kuota seperti itu. Mungkin itu saja. Cukup sekian, selamat belajar, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.